Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana dengan NIM 12207193033 dari kelas MPI 3A. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa sistem informasi? Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi, yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Jadi, di dalam suatu sistem itu terdapat suatu pengelolaan, yang dimana pengelolaan tersebut itu mengelola data informasi yang digunakan oleh pihak luar. Nah, yang dimana pihak luar itu digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan. Sistem tersebut itu di dalamnya mencakup tentang menyimpan data, mengambil data, mengubah, mengelola, mengomunikasikan informasi yang ada. Dan apa kaitannya dengan dunia manajemen khususnya pendidikan? Ya, jadi dengan adanya sistem informasi manajemen ini dapat menyediakan suatu laporan perkembangan pengajaran dalam kegiatan pembelajaran. Dan tidak hanya itu, dengan adanya sistem informasi manajemen ini dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan orang tua siswa. Jadi sistem informasi manajemen ini itu menyediakan komunikasi agar lembaga pendidikan ini bisa melakukan interaksi dengan orang tua maupun dengan masyarakat. Tidak hanya itu, sistem informasi manajemen ini juga menyediakan informasi yang mendukung fungsi-fungsi dalam pengambilan keputusan pada lembaga pendidikan. Jadi setiap lembaga pendidikan itu memerlukan sistem informasi manajemen, ya, gunanya untuk pengambilan keputusan. Saya akan menjawab nomor 2. Seberapa penting sistem informasi manajemen dalam dunia pendidikan? Kalau menurut saya itu sangat penting, karena dengan adanya sistem informasi manajemen sangat mendukung untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada lembaga pendidikan. Dan juga dengan adanya sistem informasi manajemen menyediakan sistem pengelolaan data, yang mana data dikelola itu dapat berupa tentang data kesiswaan, data tentang pembayaran, data tentang absensi, data tentang mengenai rapot siswa, kepegawaian maupun lain sebagainya. Dan juga dengan adanya sistem informasi manajemen ini memberikan informasi tentang dunia pendidikan. Tidak hanya itu, sistem informasi manajemen ini dapat menunjang kegiatan pada suatu lembaga pendidikan. Jadi apabila di lembaga pendidikan itu membuat suatu kegiatan, untuk mencapai kesuksesannya dibutuhkan sistem informasi manajemen tersebut, seperti itu. Contoh sistem informasi manajemen dalam kinerja pendidikan, ya, contohnya itu seperti yang kita ketahui bahwasanya di kampus kita itu sudah menerapkan aplikasi yang bernama e-learning. Yang mana e-learning itu dapat memberikan atau menyalurkan dokumen, baik dokumen yang berupa tentang jurnal, dokumen berupa tentang makalah, PPT, video maupun dalam bentuk yang lainnya. Sehingga dapat membantu mahasiswa untuk menambah pengetahuannya, seperti itu. Dan tidak hanya itu, contoh seorang manajer yang juga mengelola administrasi juga memanfaatkan Microsoft Excel. Microsoft Excel ini berguna untuk mengelola data, membuat suatu data informasi yang dibutuhkan, seperti itu.
Saya akan menyimpulkan makalah dari kelompok 5 yang berjudul Proyek Aplikasi dan Keahlian Teknologi. Yang pertama, ada beberapa macam proyek teknologi keahlian sehari-hari, antara lain, jadi saya menyebutkan di dalam makalah saya ada 3. Yang pertama ada sistem operasi, yang kedua ada peranti lunak operasi, dan yang ketiga ada email. Dengan adanya proyek teknologi keahlian sehari-hari ini dapat membantu masyarakat dalam menjalani kehidupan, dan tidak hanya itu, adanya proyek teknologi keahlian sehari-hari ini memudahkan masyarakat untuk menambah wawasan. Ya seperti apalagi kita ini di era digital. Jadi kita ini dituntut untuk melakukan suatu perubahan yang mana kita ini harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk digunakan pada sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari. Dan tidak hanya itu, dengan adanya memanfaatkan teknologi ini juga akan berdampak pada diri kita maupun juga masyarakat. Ya seperti contohnya kita memanfaatkan teknologi internet, nah, di mana kita itu mencari sesuatu informasi yang di dalamnya itu terdapat sumber-sumber yang ada. Jadi sehingga dengan adanya internet tersebut kita itu bisa menambah wawasan kita dan pengetahuan kita. Ya baiklah. Yang kedua ada proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Frontpage, adalah sebuah program yang berasal dari editor HTML yang bisa digunakan untuk mengedit, mendesain halaman WordPress yang dikembangkan oleh Microsoft. Jadi di dalam Microsoft itu terdapat suatu yang namanya Microsoft Frontpage, yang dimana Microsoft Frontpage ini digunakan untuk mengedit, mendesain halaman WordPress seperti itu. Dan yang ketiga ada proyek web atau HTML menggunakan Notepad, adalah suatu teks editor yang simpel yang biasanya digunakan dalam sehari-hari dan juga menyunting teks yang mudah dioptimalkan untuk bahasa pemrograman sehingga cocok digunakan untuk pengkodian. Biasanya pengkodingan ini itu menggunakan Notepad ini. Nah, Notepad ini itu di dalamnya itu ada proses penyuntingan teks. Dan yang keempat ada proyek formulir proposal penelitian tesis, adalah suatu bentuk kegiatan ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan kebenaran. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.